Baik, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi semua, selamat pagi Medan, selamat pagi Bandung. Ketemu lagi di hari ini, hari Kamis 19 November 2015. Briefing pagi kita akan membahas tentang bearish engulfing pattern. Menarik ya kata ini, kita sering dengar, tapi apakah kita sudah mengetahui apa itu bearish engulfing dan bagaimana kita bisa memanfaatkan pattern tersebut agar kita juga dapat memaksimalkan pergerakan harga. Di layar juga sudah kelihatan bentuk atau pattern yang tertera bagaimana sebenarnya bearish engulfing itu. Nah, selanjutnya kita akan sedikit mengupas bagaimana bearish engulfing ini pada market. Oke, baik. Ini adalah susunan dari terbentuknya pola atau pattern bearish engulfing. Yang pertama, kita melihat bahwa di candle pertama yang berwarna hijau, ya, open di hari pertama itu ada di harga terbawah ya, di sini. Kemudian ini pergerakan harga yang membentuk shadow atau ekor kita bilang, dan harga secara signifikan meningkat sehingga membentuk high, tetapi close tidak mampu di high, harga kembali lagi ke area pertengahan dan close tetap di atas dari harga open. Nah, satu indikasi kita sudah melihat pola terbentuk pada bearish engulfing. Tetapi ini belum cukup karena kita harus memperhatikan kembali bagaimana candle selanjutnya sehingga pattern ini sempurna disebut dengan engulfing. Oke, clue pertama sudah jelas, bullish candle karena open di bawah, close candle di atas. Kemudian open candle kedua ini lebih tinggi dari close candle pertama. Oke, selanjutnya kita perhatikan pergerakan harga meningkat membentuk high baru, tapi tidak mampu untuk meneruskan pola penerusan high. Malah kita perhatikan di sini close candle kedua ini berada pada open harga pembukaan di candle pertama. Nah, tentu saja pola yang kita sebut di sini ini adalah bearish. Kenapa? Karena open harga pada hari kedua ini di atas dan close candle pada hari kedua ini berada di bawah. Nah, clue kita adalah di sini harga close candle kedua harus melewati dari harga open candle pertama. Oke, nah ini adalah bentukan yang terjadi jika kita perhatikan dengan seksama bagaimana bearish engulfing pattern ini terbentuk. Nah, menariknya adalah di sini kita gampang melihatnya. Bagaimana kita bisa melihat dengan detail ketika kita memperhatikan MetaTrader kita. Baik, saya juga mempunyai contoh. Nah, biasanya pola-pola tersebut ini terjadi di area support atau di area resisten. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu urutan yang terbentuk di sini ya. Ketika poin pertama harga bergerak uptrend dari kondisi rendah di area ini. Kemudian jika kita perhatikan kembali bullish candle di poin kedua di sini seperti yang kita bahas di awal, open candle atau open harga di area bawah, close di area atas. Nah, ini satu indikasi bahwa
bearish engulfing terjadi. Kenapa? Karena jika kita perhatikan area terbentuknya dari candle yang kita lihat di sini berada pada area high sebelumnya, mengindikasikan kepada kita adanya pola pembalikan. Tetapi kita harus juga melihat bentukan candle selanjutnya, kemudian terjadi gap up ya, di mana harga open ini lebih tinggi daripada harga close. Dan menariknya, sesuai dengan yang kita bahas di awal, close candle di hari kedua di sini pada area resisten ini berada di bawah dari open candle hari pertama. Oke. Inilah yang bisa kita lihat di chart kita. Nanti Anda bisa memplot di MetaTrader masing-masing. Penggunaannya lebih maksimal di time frame yang lebih besar seperti 4 jam atau di daily ya. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan di 1 jam atau di bawah dari 1 jam. Hanya memang kita melihat clue pertama adalah biasanya pola bearish atau pola pembalikan ini akan terjadi pada area support ataupun area resisten. Di sana kita bisa menandai pola-pola yang terjadi sebelumnya. Ini juga kita perhatikan ada pola engulfing pattern yang terjadi selain yang ada di sini. Di sini juga terbentuk ya, close, open, dan candle kedua memiliki syarat yang sesuai dengan petunjuk bearish engulfing. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan bearish engulfing ini sebagai petunjuk bagi kita untuk masuk di pasar? Baik. Ada 3 di sini saya catat. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan pola bearish engulfing pattern ini. 1, kita menjual pada penutupan hari kedua. Jadi begitu harga penutupan di hari kedua lebih rendah dari harga open di hari pertama, dan tentu saja di area resisten ataupun di area support ya. Dalam hal ini area resisten, karena bearish engulfing menunjukkan pola pembalikan dari up menjadi turun. Kita bisa langsung open posisi di sana. Seperti contoh di sini. Nah, di poin kelima, close candle, kita bisa langsung mengambil posisi sell dengan melihat bearish engulfing yang sudah sempurna. Oke, poin pertama untuk memanfaatkan pattern tersebut. Yang kedua, menjual pada hari setelah pola bearish engulfing. Nah, kita di sini melihat konfirmasi kembali apakah memang betul pola tersebut menunjukkan indikasi pembalikan dari harga yang terjadi sekarang. Jadi traders di sini menunggu kepastian bahwa pola bearish sudah terjadi dengan melihat candle selanjutnya open dan bergerak ke arah bearish. Nah, di situ bisa dimanfaatkan untuk pengambilan posisi sell. Selanjutnya, di poin ketiga, kita juga bisa melihat garis support sebelumnya ya, yang dilewati oleh pergerakan pola pattern bearish engulfing. Sebagai contoh, di sini. Nah, oke, pada candle sebelum bearish engulfing terbentuk, ada pola low di sini, di mana candlenya terbentuk volume transaksinya kecil dan supportnya terlewati, garis rendahnya terlewati, dan di sini konfirmasi untuk mengambil posisi sell. Banyak cara yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan indikator volume dan indikator-indikator yang lain sebagai panduan kita untuk masuk di pasar. Selain pola bentukan candle yang kita lihat bearish engulfing ini adalah indikator juga menurut saya untuk kita memanfaatkan kondisi pasar. Pak Dwi, mungkin ada yang mau didiskusikan? Silahkan.
Ya, terima kasih Pak Handsome Ahmad Yudiawan. Terima Bearish bisa saja. engulfing pattern, dua candle atau two candles, biasanya juga di dalam time frame yang lebih kecil menandakan pattern head and shoulder, betul ya, pasti ya. Iya. Dua candle terakhir, dua candle dari bearish engulfing biasanya menandakan head and shoulders. Bisa dilihat di time frame yang lebih kecil pada saat bearish engulfing pattern tersebut. Artinya apa? Bearish engulfing ini merupakan pattern reversal yang paling bagus ya, saya kira. Kemudian juga sangat banyak dilihat, sangat banyak diidentifikasi dalam transaksi harga. Harga di mana saja, baik di komoditi maupun di currency. Mungkin Pak Ahmad bisa dilihat di chart langsung, apakah hari ini ada engulfing atau pada saat engulfing kita lihat dengan time frame yang lebih kecil atau lihat respon dari market. Oke, boleh diperhatikan di mata uang USD Kanadian, time frame 4 jam. Teman-teman boleh buka MetaTrader juga. Saya tadi pagi setidaknya sudah memperhatikan pergerakan mata uang ini. Ya, di 4 jam. Lumayan itu ya sekarang. Uh, Matikan aja Pak, berat. Oke, di sini ya teman-teman. Jadi ini juga kita buang dulu auto chartisnya. Wah, tinggal nunggu ini. Contek posisi deh. Nah, di time frame 4 jam ini adalah pergerakan harga ketika kita perhatikan polanya kenaikan begini ya. Kemudian di wilayah ini area resisten sebelumnya dan ini terjadi bullish candle dan ini bearish candle di time frame 4 jam. Jadi ada 3 tadi yang bisa dimanfaatkan. Begitu close candle di area ini, kita bisa langsung open atau sekarang dengan indikasi bahwa ada support atau tahanan-tahanan kuat ya. Yang pertama di area ini, yang kedua di area ini. Jadi indikasinya adalah target selanjutnya dari pola bearish engulfing yang terbentuk di USD Kanadian ini. Pertama di 1.3221 atau 20. Selanjutnya jika pola ini juga terjemput atau dan sampai di area ini, 31 sebagai titik acuan support selanjutnya setelah pergerakan harga naik di sini juga kemungkinan besar menjadi tujuan dari pergerakan harga di USD Kanadian dengan melihat pattern yang terbentuk. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan? Apakah sekarang bisa? Ya tentu saja. Dengan melihat bentukan pola yang kita pelajari tadi, kita bisa masuk pasar. Hanya memang ketika kita memasuki pasar pada kondisi sekarang, stop loss kita jauh lebih besar. Sebaiknya ketika close candle pada bearish engulfing, kemudian open candle baru, di situ kita memanfaatkan untuk pengambilan posisi sell. Nah, kalau sell di sini sudah lumayan, tapi itu tadi yang saya bilang, sell di sini berarti stop loss kita agak jauh lebih lebar karena di area high dari candle sebelumnya kita meletakkan stop loss. Ini mungkin yang terjadi di mata uang USD Kanadian, Pak Dwi. Oh iya, rekan ada ya. Kalau target Ya, biasanya support Pak. eh, saya melihatnya demikian. Untuk melihat target support selanjutnya yang menjadi target dari pergerakan harga. Maka saya batasi support selanjutnya yang kemungkinan dijemput adalah di area yang kita beri dengan garis putus-putus di sini, 1.3220, dan selanjutnya support terbawah atau bahkan sampai awal terbentuk gelombang tren gitu. Yeah. Pak Dwi, Oke, sangat bagus saya kira ya. Kalau di
Istilah lain mungkin ini outside bar mungkin Pak ya. Outside Iya. bar. Lawan inside bar harami. Dan ini merupakan reversal-reversal penting di dalam candlestick. Dan juga Jadi candlestick itu sendiri bisa menjadi indikator Pak Dwi. iya, indikator yang paling jujur ya, karena dia langsung Indikator, mengenai harga. iya, indikator yang paling jujur. Nah, kita juga bisa menambahkan RSI teman-teman begini. Kalau kurang yakin, apakah kita akan menambah membuka posisi levelnya tetap ya. Dan kalau kita tambah di sini level 50, nah harga RSI sudah melewati garis 50 dan ini bisa kita manfaatkan untuk pengambilan posisi sell sekarang dengan memperhatikan pola indikator di RSI. Pak Dwi. Ya, mungkin ada lagi Pak Ahmad Judiawan, kita manfaatkan dari bearish engulfing untuk dolar Kanada juga bagus. Ya, pesan saya manfaatkan kondisi support dan resisten ini menjadi acuan kita melihat apakah terjadi engulfing pattern atau tidak gitu. Biasanya kalau kita melihat dia terbentuk di tengah-tengah tren, ini tidak terlalu berpengaruh, tapi begitu kita melihat historical pergerakan harga sudah berada di area up atau sudah berada di area down, nah tandai di area di sana, mudah-mudahan kita bisa melihat dengan jelas reversal candle itu bisa kita lihat. Iya, tanggal 10 itu kan di tengah-tengah range atau tengah-tengah tren dalam keadaan sideways juga tidak terpengaruh besar ya, kecuali Iya, kalau saat ini. Bagus sekali saya kira. Terima kasih Pak Ahmad Yudawan ya, atas morning briefing dengan materi yang cukup menarik, yaitu engulfing pattern di candlestick. Dapat kita manfaatkan pada kali ini sebagai contoh adalah dolar Kanada dengan time frame 4 jam. Sangat bagus sekali. Kemudian respon dari market biasanya mengambil pola reversal dari pergerakan harga setelah mengalami tren yang cukup bagus. Terima kasih Pak Ahmad Dewan atas materinya. Semoga seluruh informasi bermanfaat bagi kita semua dan dapat diinformasikan kepada calon nasabah dan nasabah dari PT Monex Invest Indo Futures. Selamat pagi dan selamat bekerja.